Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Windasari selaku MC mewakili panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang di Opening Ceremony Global Hydrogen Ecosystem Summit dan Exhibition 2026. Beri tepuk tangan yang meriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menghadiri momentum penting bagi pengembangan energi bersih di Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan. Implementasi strategi hidrogen nasional kini diperkuat melalui roadmap hidrogen dan amonia nasional sebagai pedoman dalam membangun ekosistem hidrogen yang terintegrasi, inovasi, dan berdaya saing. Dan pada tahun ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 mengangkat tema Envisioning a Hydrogen Powered Society. Dan sebuah tema yang mengajak kita untuk membayangkan sekaligus juga membangun masa depan masyarakat yang didukung oleh energi hidrogen yang bersih, andal, dan berkelanjutan. Sekali lagi beri tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyapa tamu kehormatan kita pada hari ini, yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Duta Besar His Excellency Mr. Stan Fremont Nielsen. Yang kami hormati Wakil Kepala BRIN Bapak Amarullah Oktavian. Yang kami hormati Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM Ibu Enia Listiani Dewi. Yang kami hormati para pejabat tinggi Kementerian SDM, anggota Dewan Energi Nasional, BRIN dan Kementerian Lembaga. Yang kami hormati Direktur Utama PT PLN, Wakil Direktur Utama PT Pertamina, para pimpinan kementerian dan lembaga, para pimpinan BUMN dan badan usaha, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan hari ini bisa menghasilkan kolaborasi yang semakin kuat dalam membangun ekosistem hidrogen Indonesia. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu langsung saja kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Bapak Muhammad Kozin. Kepada Bapak Muhammad Kozin disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya sampaikan dalam tata cara Islam. Bapak Ibu yang non muslim, kami mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Rabbi, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, Ya Waliyu, Ya Barik, Tuhan yang maha melindungi dan maha memberi keberkahan. Lindungi kami ya Allah, berikanlah kelancaran dan keberkahan pada seluruh rangkaian acara Global Hydrogen Ecosystem Summit tahun 2026 ini. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Alim, Tuhan yang maha mengetahui dan maha berilmu. Bimbinglah kami semua ya Allah, agar setiap gagasan, ide dan pemikiran yang lahir dari pertemuan ini sebagai bentuk pemikiran terbaik dan penuh berkah. Jadikan ikhtiar ini sebagai jalan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa kami. Kemandirian energi, kemandirian pangan, air dan kemandirian lainnya. Ya Allah, Ya Hadi wa Ya Fattah, Tuhan yang maha memberi petunjuk dan maha pembuka. Berikanlah petunjuk, bukakanlah pintu jalan-Mu ya Allah, agar kami bisa berperan dan memberikan kontribusi terbaik kami di bidang kami masing-masing. Jadikan kami bagian dari entitas untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warbun hafur. Ya Allah, Ya Sami' Ya Mujib, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan. Dengarkan dan kabulkanlah ya Allah seluruh doa dan permohonan kami ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Kozin telah memimpin doa untuk kelancaran dari keseluruhan rangkaian acara kita pada kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, perjalanan pengembangan hidrogen di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang membanggakan melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pencapaian tersebut menjadi fondasi penting menuju terbentuknya ekosistem hidrogen nasional yang semakin kuat. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan video capaian hidrogen nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik, kebutuhan energi, perubahan iklim, Indonesia membutuhkan energi yang lebih bersih yang dapat diproduksi dalam negeri. Salah satu jawabannya adalah hidrogen.
bukan sekedar sumber energi alternatif, tetapi sebuah ekosistem baru yang menghubungkan pembangkit listrik, industri, transportasi, hingga ekonomi hijau. Sejak peluncuran SHN dan RHN, telah tercapai 93 kegiatan pengembangan ekosistem di 22 provinsi, yaitu sektor industri, sektor transportasi, sektor pembangkit, sektor jargas. Kebijakan dengan potensi investasi 1,8 miliar US dollar, total green job 9.000 orang. Sebagai langkah awal, pengembangan ekosistem hidrogen telah dimulai dengan pembangunan 22 green hydrogen plant yang tersebar di wilayah Indonesia. Seluruh fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 203 ton hidrogen hijau setiap tahun. Indonesia juga memiliki potensi sumber hidrogen alami yang terbentuk melalui proses geologi di bawah permukaan bumi. Potensi ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber energi rendah karbon yang dapat melengkapi pengembangan ekosistem hidrogen nasional di masa depan. Di PLTDG Pesanggaran, hidrogen mulai digunakan melalui implementasi co-firing sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju energi rendah karbon. Pada wilayah kepulauan, hidrogen dipadukan dengan PLTS dan baterai energi storage system untuk menggantikan pembangkit diesel. Rencana inovasi lainnya adalah pengembangan waste to hydrogen di TPA Sarimukti yang mengubah sampah menjadi hidrogen. Ekosistem hidrogen juga diperkuat di sektor transportasi, konversi bus diesel dual fuel, perkembangan infrastruktur dengan pembangunan HRS di 5 lokasi strategis dalam mendukung terciptanya Green Corridor Hydrogen. Pemanfaatan hidrogen juga mulai dikembangkan di sektor industri pupuk untuk ketahanan pangan dan sebagai bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan hidrogen nasional terus diperkuat melalui kerja sama hibah, bilateral, dan multilateral untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen. Hari ini, Indonesia tidak hanya membangun pembangkit atau menghasilkan energi baru. Indonesia sedang membangun masa depan. Sebuah ekosistem hidrogen nasional yang akan memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing industri, membuka lapangan kerja, dan mendukung pencapaian net zero emission. Bersama, mari percepat pengembangan ekosistem hidrogen melalui kolaborasi lintas sektor menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Indonesia, energi untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki agenda berikutnya, marilah kita dengarkan laporan penyelenggaraan Global Hydrogen Ecosystem Summit dan Exhibition 2026 yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM kepada Ibu Enia Listiani Dewi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, kami hormati, dan kami patuhi Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati, Excellency Duta Besar Denmark for Indonesia, Mr. Sten, dan Pak Wakil Kepala BRIN Bapak Profesor Amarullah, dan pejabat tinggi di Kementerian SDM Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen Migas, dan Pak Kepala SKK Migas, juga Pak Sekjen Dewan Energi Nasional serta anggota APKDen, juga PLT Kepala Badan Geologi Bu Lana, serta Direktur Utama PLN Pak Darmawan Prasojo, Pak Wadirut Pertamina, Pak Oki, dan pimpinan BUMN, jajaran dari PLN, PLNIP, PLN Nusantara Power, juga Pak Dirut PNRE dan PGE juga hadir di sini, dan Bapak Ibu yang berbahagia dari asosiasi maupun industri, dan juga kolega dari internasional dari 24 negara yang hadir di hari ini. Selama 3 hari ini kita akan menyelenggarakan Global Hydrogen Ecosystem Summit, GHES 2026,
Di sini kami mengangkat topik bagaimana hidrogen bisa menjadi alternatif ketahanan energi. Ketahanan energi di Indonesia atas arahan Bapak Menteri SDM kita berada di posisi tahan. Tetapi nilainya 7 dari angka 10. Jadi kita ingin menaikkan menjadi makin resilience atau makin tahan di angka 8. Sehingga kita ingin menggali sumber energi dari kekuatan kita sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Dan ini merupakan transisi bahwa ketahanan energi nasional inline dengan investasi dan kerjasama internasional. Dari sini kami sering berdiskusi dengan para expert untuk membahas dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan. Bagaimana kita melaksanakan arahan dari Pak Menteri untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fosil dan terutamanya adalah diesel di berbagai lokasi. Bapak Menteri yang kami hormati, kami dapat laporkan bahwa hari ini dalam 3 hari ini ada 4.600 peserta yang mengikuti dan diikuti oleh 24 negara, serta nanti ada MOU yang akan bisa kita saksikan dan kami mohonkan arahan dari Pak Menteri untuk bisa me-launching sistem bahan bakar 2 fuel, istilahnya dual diesel fuel. Jadi pemakaian bahan bakar di satu tempat tetapi ada 2 bahan bakar yaitu biosolar dan adanya gas hidrogen. Dan ini bisa mengurangi atau menghemat bahan bakar itu sendiri. Jadi dengan adanya gas yang masuk ke dalam engine maka bahan bakar bisa dikurangi. Dan ini nantinya bukan hanya di bis tetapi mobil penumpang dan juga drone atau alat angkat yaitu forklift juga adanya kompor gas hidrogen. Jadi ini pemanfaatan hidrogen diarahkan oleh Pak Menteri pada tahun lalu. Kami mengakselerasi kerjasama dengan para industri dan berbagai stakeholder akademisi untuk melahirkan hidrogen transportation corridor. Jadi kerjasama ini juga didukung oleh BRIN dan kerjasama dengan internasional dengan berbagai negara untuk menghadirkan hydrogen road test nantinya. Dan kami berharap dari arahan dari Pak Menteri, kami saat ini punya 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya sudah tertera, ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi proyek-proyek ini melahirkan 32 triliun investasi yang akan kita kawal. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Menteri SDM, kami ingin menghadirkan satu proyek yang masuk ke dalam konsep dedieselisasi. Misalnya nanti di Sumba kita harapkan 2028 bisa COD. Lalu di Pulau Rengit juga sudah bekerja sama dengan PLN untuk menghasilkan program dedieselisasi karena ini menurunkan harga diesel yang Rp20.000 per kWh-nya atau sekitar $1 menjadi 25 sen. Jadi ini salah satu upaya kita membuktikan konsep pemakaian pembangkit listrik tenaga surya untuk digunakan di wilayah remote area dan menggunakan hidrogen sebagai energi storage-nya atau penyimpanan energinya. Dan dari sini kita juga melihat Pertamina juga sudah mulai pemakaian geothermal untuk menghasilkan hidrogen yang sudah diinisiasi di Ulu Belu. Kami sangat berterima kasih dan mendorong program-program ini atas arahan Bapak Menteri. Kami mohonkan jadi agar upaya ini bisa terlaksana dan bisa kita dapatkan hasilnya sebelum 2029. Jadi kita mohon bisa dipercepat di 2027 nanti bisa COD dan akhirnya kita bisa mendapatkan realita atau pelaksanaan implementasi pemakaian hidrogen sebagai sumber energi yang kita lahirkan dari bumi kita sendiri di Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat mempercepat investasi, penguasaan teknologi, juga pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi proyek-proyek lainnya dengan menggunakan energi baru terbarukan. Kami mengapresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, event organizer,
BRIN, PT PLN, Pertamina, para sponsor dari industri dan asosiasi dalam penyelenggaraan Global Hydrogen Ecosystem Summit di tahun 2026 ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri atas perhatian, dukungan, dan kehadiran Bapak Menteri di ruangan ini memberikan semangat kami untuk bisa melaksanakan arahan Bapak secepat mungkin, karena sudah selalu ditagih untuk bisa cepat terrealisasi, dan ini kami ingin buktikan bersama seluruh stakeholder yang hadir di acara hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enia atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kolaborasi pemerintah bersama BUMN menjadi salah satu kunci utama dalam membangun ekosistem hidrogen yang kuat. Dan untuk itu, marilah kita simak laporan dari Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero kepada Bapak Oki Muraza. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, Bapak Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Ibu Dirjen BTKE, Ibu Prof. Enia, Bapak Waka BRIN, Prof. Dr. Laksamana Oktavian, Pak Dirut PLN, Pak Darmo, Your Excellency, the Ambassador of Denmark for Indonesia, Mr. Sten, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen Migas, and all dan seluruh pejabat dari Kementerian ESDM dan tentunya dari panitia organizer yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama izin kami melaporkan rasa hormat dan terima kasih kami Pak Menteri, Bu Dirjen BTKE, apresiasi sebesar-besarnya kepada bimbingan, arahan, dan dukungan dari Kementerian SDM dan juga dari EBTKE untuk ekosistem hidrogen nasional. Dukungan pemerintah ini tentu menjadi sangat penting karena kita membangun ekosistem baru yang mudah-mudahan tadi seperti disampaikan oleh Bu Dirjen sesuai arahan Pak Menteri untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Izin melaporkan beberapa yang sedang dikerjakan saat ini di Pertamina, tadi beberapa sudah di-highlight oleh Bu Dirjen. Dari utara Pulau Sumatera, Pak Menteri, Bapak dan Ibu, kita ada pengembangan hydrogen hub di Sungai Mangke dan Kuala Tanjung dengan kapasitas 4.000 kg per hari. Kemudian turun ke bawah di Pelaju, ada pilot project untuk membuat hydrogen dari tenaga surya, Pak Menteri, itu 20 kg per hari. Kemudian turun lagi ke bawah di Lampung, kita insya Allah bulan November ini akan mengundang Pak Menteri dan Bu Dirjen untuk COD atau peresmian 100 kg per hari dari panas bumi. Kemudian ke Pulau Jawa, di Jakarta kita sedang membuat ekosistem hydrogen mobility bersama-sama tentunya dengan PLN dan ekosistem yang lainnya. Kemudian di Jawa Barat, Pak Menteri, kita akan mendapat bantuan dari Korea, itu insya Allah tadi ada di materi Bu Dirjen juga, dari sampah, dari limbah cair, mendapatkan biogas, kemudian biogasnya kita pecah menjadi hidrogen. Dan itu akan mendapatkan grant 2 bis, insya Allah, yang akan kita dorong untuk Jakarta dan mungkin juga untuk Jawa Barat. Kemudian di Kalimantan, yang Pak Menteri juga sudah sangat familiar untuk RDMP, Pak Menteri, kita ada tambahan 300.000 kg per hari untuk kebutuhan RDMP. Di Sulawesi, Pak Menteri, Bapak dan Ibu, kita alhamdulillah mendapatkan karunia sumber gas hidrogen alami, Pak Menteri. Itu kita sedang kerjakan juga dan
tentunya di Maluku yang baru diresmikan oleh Pak Presiden dan Pak Menteri. Kemarin kita bekerja sama dengan Pupuk Indonesia untuk blue amonia, dan juga di Papua tadi sudah disampaikan juga untuk mendapatkan blue amonia juga untuk pasar ekspor. Jadi dari Pertamina kita full support, mudah-mudahan ekosistem hidrogen ini akan menjadi capaian Indonesia lagi, sebagaimana kemarin yang Pak Menteri resmikan dan juga dipresentasikan oleh Bu Dirjen di kilometer 57, biodiesel Indonesia yang mencapai 50%, dan dari kami siap support untuk mendukung 4 jembatan ke masa depan, yaitu regulatory framework, teknologinya, kemudian permodalan dan juga infrastruktur. Untuk infrastruktur tentunya kami sangat ingin sekali berbagi infrastruktur dan fasilitas nantinya dengan aset bangsa lainnya, seperti misalnya dengan di tempatnya Pak Darmawan Prasojo di PLN, agar kita bisa membuat produksi yang ekonomis. Terima kasih banyak atas support dan bimbingan selalu dari Pak Menteri dan Bu Dirjen. Izin saya menutup dengan satu pantun. Dengan selesainya final Piala Dunia, kita dukung berikutnya tim nasional. Dengan sinergi dan kerjasama kita perkuat hidrogen nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oki Muraza atas laporan dan komitmen yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai perusahaan penyedia energi nasional, PT PLN Persero memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita dengarkan laporan dari Direktur Utama PT PLN Bapak Darmawan Prasojo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita patuhi Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Di sini ada Wakil Kepala BRIN, Prof. Oktavian, terima kasih atas kehadirannya. Ini Bu Dirjen, ini sedulur saya, ini Pak Sekjen, Pak Irjen, ada juga dari DEN, Kepala SKK Migas, Your Excellency Ambassador of Denmark, Mr. Sten, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pak Menteri, izin Bapak, dalam membangun sistem kelistrikan Pak, itu ada hukum kekekalan energi. Dalam suatu sistem yang tertutup itu, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, dari energi listrik ini Bapak, ini bisa dimasukkan ke baterai dan menjadi energi storage. Tapi bisa juga listrik ini digunakan untuk nyetrum air Bapak. Hasilnya dua, yang negatifnya menjadi hidrogen, positifnya menjadi oksigen. Jadi kalau Bapak datang ke pabrik oksigen, itu nyetrum air, pasti ada hidrogennya. Padahal dia produksi oksigen untuk rumah sakit, itu pasti ada hidrogennya. Nah untuk itulah, hidrogen ini adalah energy storage. Nah kalau kita melihat, maka setiap pembangkit PLN pasti ada produksi hidrogennya. Sebenarnya, untuk sistem pendinginnya pembangkit menggunakan hidrogen, maka produksi hidrogen kita itu setahun ada 203 ton. Nah, dari 203 ton per tahun, hanya 75 ton yang dimanfaatkan, Pak. Sisanya 130 ton, itu surplus, Bapak. Nah, pada waktu itu Prof. Enia sebagai ahli hidrogen, sebelum menjadi anak buah Bapak, itu membuat hidrogen refueling station di Senayan sini Bapak. Itu hasil karyanya Prof. Enia ini Bapak. Maka beliaulah yang merancang, yang membangun ada di sini.
Rantai pasoknya dari mana? Nah, kami kolaborasi dengan Pertamina, begitu Bapak. Dari produksi hidrogen yang sudah surplus. Jadi kita tidak menambah produksi hidrogen, tapi kita produksi 200 ton, yang dipakai 75 ton, sisanya 125 ton, itu nganggur. Maka dijadikan di rantai pasok di sini. Jadi kalau hidrogen refueling station itu sudah ada Bapak. Dan siap pakai, tapi mobilnya belum ada. Nah tadi Prof. Enia ngumpulin Dirut PLN dengan Wadirut Pertamina, begitu Bapak. Tanya beliau, mana busnya? Belum ada. Ya kita tunggu perintah arahan dari Pak Menteri, begitu Bapak. Tinggal kita mencari mobil bus hidrogen, tadi juga sudah diskusi dengan Toyota, ada Toyota Zora, itu bus sudah siap. Kemudian dari Jerman juga ada, dari Cina juga ada. Barangkali Bapak bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu Transjakarta, nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya, refueling stationnya sudah ada, hidrogennya sudah ada, tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, ada PLN, Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis pada hidrogen. Begitu. Aplaus lagi untuk Pak Menteri ini, Bapak. Nah, nanti di sini ada BRIN, monggo, ini juga fuel cells-nya, itu ahlinya ada di sini juga, Bapak. Fuel cells-nya ahlinya adalah Budijen EBTKI juga, Prof. Enia, begitu. Jadi mohon izin Bapak, ini juga sekalian untuk sistem kelistrikan, untuk dedieselisasi PLTD, kita juga sudah menggunakan hidrogen. Jadi sudah ada, kemudian juga proyek-proyek besar ke depan, ini hidrogen menjadi salah satu moda energy storage, yang insya Allah nanti ke depannya is only one way forward, tapi multi ways to move forward, yaitu salah satunya menggunakan hidrogen. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas suatu event yang luar biasa ini, semoga ke depannya lebih mudah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan Prasojo atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagai langkah konkret memperkuat pengembangan ekosistem hidrogen nasional maupun kerjasama internasional. Prosesi pertama adalah penandatanganan implementing agreement antara pemerintah Denmark dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi untuk program Indodep fase 2. Kami mengundang His Excellency Mr. Sten Fredman Nielsen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia dan Direktur Jenderal EBTKE, Ibu Enia Listiani Dewi. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, untuk Ibu Enia, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Kita akan melanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama selanjutnya. Untuk Mr. Sten, kami silahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya penandatanganan kerjasama antara PT PLN Energi Primer Indonesia dan E-Fuels Southeast Asia. Kami undang Bapak Hokop T.I. Tungkir, Director of Biomass PT PLN Energi Primer Indonesia
dan Bapak David Wang, Chief Executive Officer e-Fuels Southeast Asia. Dan berikutnya, penandatanganan kerjasama antara PT Energi Manajemen Indonesia dan PT Algatek Karbon Nusantara. Kami undang Bapak Henry Firdaus, Direktur Utama PT Energi Manajemen Indonesia, dan Ibu Yunike Kartika Salduna, Direktur PT Algatek Karbon Nusantara. Selanjutnya, penandatanganan kerjasama pengembangan Green Hydrogen Academy sebagai bentuk sinergi antara dua dunia industri, pemerintah, dan asosiasi dalam menyiapkan sumber daya manusia. Kami mengundang Bapak Sandri Pasambuna, Presiden Director PT Superintending Company of Indonesia, Bapak Edi Wibowo, Kepala PPSDM KEBTKE, Ibu Ade Yuniati, Direktur PT MBR Global Indonesia, dan Bapak Hari Devianto, Deputi 1 Indonesia Fuel Cell dan Hydrogen Energy. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon untuk seluruh penandatangan berkenan untuk berfoto bersama. Bapak Ibu boleh merapat ke tengah. Boleh izin Ibu, boleh naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk naik ke atas panggung dan foto bersama. Baik, teman-teman media sudah bersiap? Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Teman-teman media ataupun fotografer yang berada di depan mungkin boleh kembali ke tempat duduknya dan bergantian. Dan teman-teman media yang ada di belakang. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan atas seluruh kerjasama yang telah terjalin pada hari ini. Semoga kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan tayangan yang satu ini terkait dengan ekosistem hidrogen di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia terus memperkuat transformasi energi menuju net zero emission 2060. Di tengah kebutuhan dunia akan energi yang semakin bersih dan berkelanjutan, hidrogen hadir sebagai salah satu pembawa energi strategis. Hidrogen berperan dalam menurunkan emisi, mendorong industri hijau, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ekosistem hidrogen. Saat ini, konsumsi hidrogen nasional telah mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun, terutama untuk kebutuhan industri pupuk, amonia,
dan kilang minyak. Dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju hidrogen rendah karbon dan hidrogen hijau, sekaligus mengambil peran dalam rantai pasok hidrogen global. Energi hijau, energi baru terbarukan, dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden. Kita mempunyai gas, kita mempunyai batu bara, kita mempunyai air. Karena hidrogen ini adalah energi hijau, untuk melakukan processing itu juga harus membutuhkan energi baru terbarukan. Indonesia pun punya, kita punya semua. Pemanfaatan hidrogen dapat turut mendukung industri strategis nasional. Strategi hidrogen nasional serta peta jalan hidrogen dan amonia nasional telah ditetapkan sebagai arah pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir. Di sisi implementasi, 22 Green Hydrogen Plant telah beroperasi dengan potensi produksi hingga 203 ton hidrogen hijau per tahun. Pengembangan infrastruktur pendukung dan berbagai proyek percontohan juga terus dilakukan. Melalui Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026, pemerintah, industri, investor, akademisi, dan mitra global bertemu untuk memperkuat kolaborasi, mendorong investasi dan inovasi. Inilah salah satu upaya Indonesia mempercepat terbentuknya ekosistem hidrogen yang aman, andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Semakin hari ke sini, itu akan dilakukan efisiensi terhadap penemuan-penemuan teknologi baru, agar ini bisa menjadi bagian terpenting dalam kontribusi kita kepada bumi untuk mendorong energi baru terbarukan. Dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita dapat wujudkan cita-cita besar bangsa ini untuk menjadi negara maju, mandiri di bidang energi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini tibalah saat yang kita nantikan bersama. Marilah kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mulia Duta Besar, yang sempat hadir tadi dari Duta Besar Denmark, Excellency. Yang saya hormati Pak Wakil Kepala BRIN, ini enggak ditulis sih nama-namanya nih. Mohon maaf Pak, daripada saya baca nama salah nanti bahaya. Ini Enia enggak tulis ini Enia nih. Ibu Enia berpikirnya hidrogen terus, hidrogen gitu. Yang saya hormati Pak Direksi daripada di PLN, Pak Dirut PLN, Wadirut Pertamina, anggota DEN, teman-teman DEN yang saya hormati, seluruh pejabat di Kementerian ESDM, dan Bapak Ibu hadirin yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara apa ini ya? Global Hydrogen Ecosystem Summit. Ini yang kedua ya. Yang kedua, saya ingat betul acara ini tahun lalu saya baru menjadi Menteri SDM
4 bulan atau 5 bulan kita kemudian melaksanakan, dan hari ini kita lakukan yang kedua. Inilah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mendorong tentang kemajuan dalam rangka implementasi hidrogen di Republik Indonesia. Bapak Ibu semua, pengembangan hidrogen sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Karena hidrogen ini merupakan salah satu energi alternatif. Kita tahu bahwa di era geopolitik yang tidak menentu, perang di Timur Tengah yang tidak pernah kita tahu kapan selesainya. Deal selesai hari ini, besok bisa kejadian lain lagi. Itu yang biasa saya membuat analogi untuk lelucon, itu seperti tulis lain, baca lain, bikin lain. Yang semua melahirkan ketidakpastian dunia. Apa dampaknya Bapak Ibu semua? Hari ini hampir semua negara berpikir untuk bagaimana memproteksi kebutuhan energi mereka dengan memanfaatkan seluruh keunggulan-keunggulan komparatif yang ada pada negaranya. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri konsumsi BBM kita itu 1,6 juta barel per day. Sementara lifting kita kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita rata-rata impor 1 juta barel per day. Dan ini menjadi sebuah tantangan serius. Jadi ini yang sering saya kutip dari omongan Bapak Presiden tentang energi ini adalah sebuah langkah survival mode. Apapun kita harus lakukan. Maka kemudian berlahan-lahan kita geser dari fosil ke beberapa energi alternatif. Kemarin kita lakukan meresmikan B50. B50 itu awalnya banyak juga yang pesimis. Ada orang yang mengatakan ini enggak mungkin. Saya katakan apa yang tidak mungkin? Kita pengekspor CPO terbesar di dunia. Maka kemudian kita konversi B50 itu kita mampu memotong impor kita itu ekivalen dengan hampir 250 ribu sampai 300 ribu barel per day. Karena konsumsi kita untuk diesel solar itu sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Dengan kita memakai B50 itu berarti memangkas efisiensi kurang lebih sekitar 250 ribu barel sampai 300 ribu barel. Jadi sekarang kita impor crude total itu masih ada kurang lebih sekitar 700 sampai 750 ribu barel per day dari selisih 1 juta itu. Nah, ini tantangan baru dan ini B50 ini adalah bagian instrumen untuk mendorong net zero emission. Sekalipun kita akui bahwa hari ini terjadi inkonsistensi kesepakatan Paris Agreement tentang energi bersih. Dan yang melakukan pengingkaran itu bukan negara-negara yang dipaksa ikut, tetapi oleh negara-negara yang menginisiasi lahirnya kesepakatan Paris Agreement itu. Termasuk Amerika. Dan tidak boleh kita malu untuk mengatakan itu. Tapi kita kan sudah bersepakat bahwa bumi dunia ini harus kita wariskan juga untuk anak cucu kita yang lebih baik. Maka kita di Indonesia atas arahan Bapak Presiden tetap tidak bergeser dari apa yang menjadi keputusan bahwa kita akan net zero emission pada 2050-2060. Nah karena itu breakdown-nya harus kita siapkan sekarang. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendorong hidrogen. Hidrogen ini menurut saya salah satu alternatif. Karena ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebuah tuntutan
dunia. Yang kedua, ini bagian daripada hilirisasi. Karena hidrogen ini menghasilkan dari air, dari gas, dari batu bara low kalori. Jadi kita bisa merubah fosil kita yang dari batu bara low kalori itu bisa menjadi hidrogen dengan teknologi. Air kita punya. Gas Bapak Ibu semua, pada 5 tahun ke depan produksi gas kita itu naik 150% daripada lifting kita sekarang. Kita sekarang kan kurang lebih sekitar ya hampir 1 juta lah untuk gas. Blok yang kita baru ketemukan di Kalimantan Timur, Eni perusahaan Eni yang kerjasama dengan Petronas. Itu nanti pada 2029 mereka akan memproduksi kurang lebih sekitar 3.000 mm per day. Itu tidak sedikit. 7 TCF. Blok Masela yang kemarin kita groundbreaking resmikan itu 1.200 mm. Belum lagi blok-blok lain yang kita sudah dapatkan. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semua, bahan baku daripada hidrogen yang ada pada bangsa kita itu tidak perlu diragukan. Dan ini adalah bagian yang harus terus didorong. Di sisi yang lain, kita mempunyai kemampuan dan punya cadangan air. Di Mambramo itu 21 gigawatt sebenarnya kalau di Mambramo itu, di Papua. Di Sungai Kayang kita itu 13 gigawatt sampai 14 gigawatt. Jadi masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita garap untuk menunjang daripada industri hidrogen. Problemnya adalah, nah ini tantangannya. Problemnya adalah hidrogen ini memang biayanya masih mahal dibandingkan dengan produk energi lain. Tadi saya diskusi dengan Wakil Kepala BRIN dengan Ibu Enia. Berapa sih biaya selisih antara B50 non-PSO ini artinya yang industri, itu kan kurang lebih sekitar Rp18.600. Kalau pakai bis yang besar, itu bisa mencapai 1 liter itu 3,5 sampai 4 kilo. Kalau di-compare dengan hidrogen, ini berapa energinya? Ternyata masih di atas daripada harga B50. Hidrogen masih agak lebih mahal. Nah Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar kompetitif. Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat penting. Memang tidak ada sesuatu yang gampang. Sesuatu yang baru itu pasti butuh tantangan. Tapi kalau ini sudah mampu kita menemukan teknologinya lebih efisien, saya yakin ini akan dilakukan. Dan bangsa kita, negara kita, atas arahan Bapak Presiden, kita harus mampu melakukan konversi daripada BBM fosil kepada energi baru terbarukan. Kita harus melakukan konversi. Hari ini kita lagi mendorong untuk pembangunan PLTS 100 gigawatt dengan PLN. Ini juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk melahirkan hidrogen. Jadi produknya adalah produk bersih,
proses instrumennya juga, listriknya juga bersih. Jadi bersih plus bersih, hasilnya bersih kuadrat. Itu. Nah ini Bapak Ibu semua yang bisa kita akan lakukan bersama-sama. Nah atas dasar itu, kalau ini mampu kita lakukan, maka bisa kita menurunkan CO2. Maka target Indonesia untuk net zero emission di 2020, 2050, 2060 itu bisa kita betul-betul lakukan. Dan ini, isu ini memang masih apa ya, masih belum ramai dibicarakan. Tapi ini isu anak muda dan isu dunia. Ini isu lingkungan. Dan keyakinan saya, paling lambat, keyakinan saya, 5-10 tahun ke depan, hidrogen ini akan menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai. Karena ini kan sudah ditemukan, ini kan terjadi sejak saya masih Menteri Investasi, sudah kita temukan ini. Ini perdebatannya hidrogen dipimpin oleh negara di Asia juga, tapi tidak perlu saya ngomong lah negara mana. Penelitiannya ke sana, kemudian EV baterai dilakukan oleh China. Ini kan terjadi perdebatan saingan teknologi. Satu Jepang, nggak apa-apa, hidrogen ini kan diinisiasi oleh Jepang. Enia ini mentang-mentang dia tamatan Jepang, jadi betul dia dorong betul hidrogen Jepang ini kan. Jadi ini pertarungan masa pendidikan juga. Untung aja saya kuliahnya tidak ada di Google, jadi tidak menganut blog mana-mana gitu kan saya. Saya menganut mazhab bebas aktif gitu. Itu. Ada untungnya juga saya nggak kuliah di luar negeri itu Ibu Enia. Jadi saya nggak bisa digiring ke blok sana atau blok sini. Bagi saya adalah keberpihakan negara akan ditentukan dari yang pertama adalah tetap kita pakai energi bersih, yang kedua adalah energi yang efisien, dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru kita bicara tentang nasionalisme, itu baru kita bicara tentang ketahanan. Dan ini adalah salah satu instrumen ketahanan energi, kedaulatan energi, dan bisa mendorong kepada swasembada energi. Agar kita tidak boleh tergantung. Dan ini tantangan menurut saya. Nah sudah bertentu untuk menuju ke sana, banyak variabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah memang teknologi, yang kedua adalah pasar, yang ketiga memang kita butuh investor. Dan yang keempat, dalam rangka melakukan percepatan, itu dibutuhkan regulasi. Nah pada konteks ini, silakan kita pemerintah, khususnya Kementerian SDM, sangat terbuka dalam rangka melakukan diskusi-diskusi, regulasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan yang lebih efisien. BRIN saya ucapkan terima kasih atas temuan-temuan penelitiannya untuk kita bisa melakukan percepatan ini. Nah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo tentang BIS, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan ini. Tapi menurut saya hidrogen itu jangan hanya diartikan secara sempit bahwa dia hanya untuk mengisi kendaraan. Tetapi jauh lebih dari itu adalah produk-produk petrochemical yang berorientasi pada energi bersih. Blue ammonia. Ini juga penting dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendorong terhadap proses percepatan ini. Saya pikir demikian. Ibu Enia saya ucapkan selamat. Excellency Pak Dubes, terima kasih. Saya tahu Denmark kan salah satu negara yang mempunyai teknologi bagus di bidang energi baru terbarukan yang sekarang lagi banyak diminati oleh dunia. Saya pikir itu Bapak Ibu semua, sebenarnya saya ini ada rapat dengan bos besar, tapi karena Ibu Enia memaksa saya untuk tetap harus datang ke sini, dan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong program ini
dan saya dukung penuh. Silakan melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita bantu dari sisi regulasi, saya akan bantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih atas sambutan dan juga arahannya. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan seremonial pembukaan event Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2026. Dan kami juga mengundang Wakil Kepala BRIN, Direktur Jenderal EBTKE, Direktur Utama PT PLN, dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina untuk bergabung di atas panggung. Dalam beberapa saat lagi Bapak dan Ibu akan menuangkan air dari pitcher yang telah kami sediakan untuk dituangkan ke dalam wadah utama secara bersamaan. Ya, beberapa saat lagi Bapak Ibu akan menuangkan air dari pitcher ke dalam wadah utama secara bersamaan sebagai simbol sinergi, keberlanjutan, dan semangat membangun ekosistem hidrogen nasional. Bapak Ibu sudah siap? Mari kita sama-sama menghitung mundur dari 3, 2, 1. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2026 resmi dibuka. Bapak Ibu, kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak mohon izin. Baik, terima kasih banyak Bapak Menteri beserta para tamu VVIP. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Menteri kami persilahkan untuk melanjutkan rangkaian kegiatan menuju area pameran dalam agenda Official Visit Exhibition sekaligus uji jalan inisiasi bus hidrogen pertama di Indonesia. Dan kita tiba pada momen yang paling dinantikan, yaitu peresmian uji coba. Masuk itu barang. Masuk itu barang. Kita hitung mundur, semuanya sudah siap? 3, 2, 1. Dengan pengguntingan pita ini, maka resmi sudah inisiasi penggunaan gas hidrogen di kendaraan penumpang, bus, alat angkat, forklift, dan drone pertama di Indonesia. Pengujian akan dilakukan selama 1 tahun ke depan.